semoga dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas kain Nusantara selama beberapa menit ke depan. Selamat menonton semuanya. Nah, karena kami mengangkat tema kain Nusantara, kami pun di sini menggunakan kebaya dan batik sebagai bentuk kecintaan kami pada kain Nusantara. Mari yuk kita kenalan dengan berbagai jenis kain yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, ada Mas Yudi. Hai Mas Yudi. Halo Mbak Eliza. Kemudian ada Mbak Yuli. Hai, halo Mbak Eliza dan teman-teman. Dilanjutkan dengan Mbak Ica. Halo semua. Lalu ada Mbak Nita. Halo semuanya. Dan terakhir ada Mbak Lulu. Hai Mbak Lulu. Halo Mbak El dan teman-teman. Untuk mempersingkat waktu kita, langsung aja yuk. Mas Yudi, boleh dilanjutkan? Kain apa nih yang akan diperkenalkan ke kita pada hari ini? Halo Mbak Eliza. Jadi sebelumnya saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Mbak Eliza dan teman-teman yang sedang menonton podcast ini. Saat ini saya berada di tempat wisata Sumatera Utara, yaitu Danau Toba. Oh, jadi Mas Yudi sekarang ada di Danau Toba ya? Iya nih. Wah, Gimana? keren banget. Bagus nggak? Keren, Mas. Masya Allah, bagus. Keren. Selain itu, saya di sini juga menggunakan kain khas dari suku Batak. Mbak Eliza atau teman-teman pada tahu nggak ini kain apa? Kain ulos ya Mas ya? Iya, benar sekali. Wah, benar. Jadi kain ulos ini merupakan kain khas dari suku Batak. Mas Yudi, biasanya kain ulos sendiri dipakainya di acara apa ya, Mas? Kalau kain ulos sendiri biasanya dari suku Batak sendiri kelahiran anak, kematian dan ritual. Selain itu, selain dijadikan kerajinan, ini merupakan simbol kasih sayang, penghormatan, dan kedudukan serta komunikasi antar sesama warga suku Batak. Selain itu, kain ulos ini punya beberapa jenis, yaitu ada kain ulos sibolang, kain ulos ragi hotang, dan kain ulos ragi hidup. Selain itu, selain digunakan oleh warga Batak, kain ulos ini juga makin ke sini banyak peminatnya dari masyarakat umum, biasanya dijadikan sebagai UMKM. Misalnya UMKM sebagai bahan baku pembuatan pakaian, tas, dan dompet. Itu aja sih. Wah, jadi kain ulos ini sekarang udah jadi digunakan untuk bahan baju, tas, dan dompet ya Mas ya? Benar sekali Mbak. Jadi kalau Mbak Eliza atau teman-teman sekalian yang ingin datang ke Sumatera Utara, hubungi saya aja, nanti kita berburu kain ulos. Siap Mas. Terima kasih banyak penjelasannya Mas. Ya, Mas Yudi. Terima kasih, Mas. Sama-sama Mbak. Oke. Ya Mbak. Nah, setelah Mas Yudi, sekarang kita akan lanjut lagi ke Mbak Yuli. Hai Mbak Yuli. Halo Mbak Eliza dan teman-teman semuanya. Mbak Yuli kira-kira akan memperkenalkan kain apa nih hari ini? Oh iya, aku udah excited banget mau ngenalin kalian nih sama kain khas dari Nusa Tenggara Timur. Ini namanya kain tenun ikat. Nah, kain tenun ikat ini kita jarang banget ketemu ya Mbak. Boleh diceritain nggak Mbak? Kain tenun ikat ini apa ya Mbak? Ya, boleh Mbak Eliza dan teman-teman semuanya. Jadi kain tenun ikat Flores ini itu salah satu sastra Nusantara yang istimewa. Karena apa? Karena untuk pembuatannya sendiri itu membutuhkan waktu yang lama dan juga untuk proses pembuatannya menggunakan pewarna alami. Jadi dia ini produknya itu termasuk spesial. Nggak kalah sama martabak yang spesial nih, tenun ikat ini juga spesial. Karena apa? Karena di setiap daerahnya itu motifnya itu berbeda-beda Mbak.
Nah, jadi akan terlihat nih perbedaannya dari tiap daerah. Wah, berarti spesial banget nih, Mbak. Boleh tolong dijelasin lagi nggak, Mbak? Mm-mm. Kira-kira Mm-mm. fungsinya apa ya, Mbak, kain ikat ini? Oh iya, jadi untuk fungsinya sendiri itu biasanya digunakan untuk busana keseharian, terus juga bisa digunakan pada saat upacara adat, bisa juga untuk ini untuk mahar perkawinan juga bisa, terus bisa juga ini sebagai penghargaan untuk tamu yang datang ke Flores. Nah kebetulan tuh kemarin saya dari Flores Timur Mbak dan dapat dapat ini nih kain khas dari Lama Walang. Nah ini tuh khas dari Kecamatan Larantuka. Dan untuk motifnya sendiri tuh kelihatan kan ya Mbak ya, untuk motifnya ini tuh beda. Jadi dia motifnya tuh motif bunga mawar. Jadi artinya itu cinta kasih gitu. Nah kalau yang saya pakai ini tuh untuk jenisnya itu tenun ikat. Jadi sebenarnya tuh ada tiga Mbak, ada tenun ikat, tenun guna, dan juga tenun songket. Oh iya, mau ngasih info nih. Jadi untuk tenun ikat sendiri ini udah pernah di apa namanya sudah pernah tampil dalam ajang Paris Fashion Week loh tahun 2018. Wah, keren Gimana? banget, Bangga banget Mbak. kan Bangga sama banget nih kebanggaan kita. kita. Mantap, Mm-mm. mantap. Keren-keren. Keren, Mantap, keren, keren keren. ya. Gitu Mbak Eliza, teman-teman. Oke deh, Mbak. Aku rasa kayaknya penjelasannya cukup ya, Mbak. Terima kasih banyak nih, Mbak. Kita jadi lebih tahu lagi tentang kain ikat. Thank you, Mbak. Iya, sama-sama Mbak Eliza. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu sama Mbak Ica. Hai, Mbak Ica. Halo KL semua. Mbak Ica, boleh dijelasin nggak hari ini Mbak Ica memilih kain apa? Kemudian dijelasin juga dari daerah mana ya, Mbak ya? Oke, ini aku lagi pakai shawl batik. Ini shawl batik ya, bukan kain ya. Eh, ini Oh, siap. bermotif, iya betul. Ini bermotif parang. Kalau bisa dilihat, nih motif parang tuh kayak gini nih. Motif parang ini ada artinya. Dia itu asalnya dari kata pereng atau lereng. Nah, artinya sendiri tuh kayak ini bentuknya kan kayak jalan ya, kayak jalan yang berkesinambungan, terus terus menerus gitu, tidak terputus. Yang artinya tuh sebenarnya agar pemakainya sendiri semangatnya tidak pernah putus dalam menggapai impiannya gitu. Oke, oke, Mbak. Iya, Oh, berarti ini bukan parang yang alat tajam itu ya, Mbak ya? bukan, beda-beda. Ini tuh punya arti filosofis tersendiri ya. Jadi tapi motif parang ini juga lagi dipadu-padankan nih sama motif-motif modern. Terus batik printing, bukan batik cap ataupun batik tulis yang seperti biasanya. Kainnya pun bukan kain mori, tapi kain polyester yang sedikit terawang. Gunanya sih untuk fashion item aja. Kalau boleh tahu batik parang ini dari daerah mana ya, Mbak? Nah, batik parang ini biasanya sih bisa ditemukan di seluruh toko-toko batik yang ada di Jawa Tengah. Tapi kalau dari sejarahnya sendiri, sudah ada sejak zaman Keraton Mataram Kartosuro atau Solo ya, gitu. Oke deh, Mbak. Aku rasa penjelasannya cukup ya, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Iya, sama-sama. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke Mbak Nita. Hai, Mbak Nita. Halo KL. Hai, Mbak Nita boleh dijelasin dong hari ini Mbak Nita pilih kain apa dan dari mana? Oke, jadi KL dan teman-teman, ini aku ada perkenalan sedikit tentang kain batik dari Kalimantan Tengah, dari suku Dayak Ngaju. Biasanya kan kita taunya kalau batik itu kebanyakan dari Jawa ya. Ternyata di Kalimantan juga ada. Ini namanya benang bintik. Ternyata benang bintik ini juga udah diakui sebagai karya bangsa Indonesia di Badan Karya Dunia. Terus, nah ini ada contoh motif-motifnya ya. Yang pertama itu ada motif keharingan atau motif pohon kehidupan. Ini melambangkan hubungan vertikal dengan Tuhan dan juga hubungan horizontal antar sesama manusia dan juga makhluk yang ada di bumi. Terus sebelahnya itu ada motif burung enggang. Motif burung enggang ini mempunyai lambang yaitu kedekatan masyarakat Dayak dengan alamnya. Kemudian yang ketiga ada motif anggrek tewu.
ini melambangkan harmoni masyarakat dalam kehidupan, saling membantu tanpa saling menyakiti. Dan yang terakhir ada motif Gumintambun, ini melambangkan kedamaian pikiran, kelembutan, dan juga keagungan dari pemakainya. Gitu, Kak El. Oke deh, Mbak Nita. Masih banyak nih penjelasannya, kita jadi makin paham dengan benang bintik. Jadi tambah pengetahuan deh. Iya, Kak El, sama-sama. Iya. Berikutnya ada Mbak Lulu. Hai Mbak Lulu. Halo Mbak Eliza. Hai Mbak Lulu. Kira-kira Mbak Lulu hari ini mau bahas kain apa nih Mbak? Kita udah nggak sabar banget nih kayaknya nih. Oke, jadi saya mau bahas kain endek dari Bali. Teman-teman masih mau dengerin kan penjelasan dari saya? Mau Mbak. Oke. Oke, kita Mau, lanjut ya. Mbak. Jadi kain endek ini sebagaimana kita lihat di layar, itu kain tenun ikat khas Bali. Nah, jenis kain ini memiliki beberapa keunikan dan memiliki berbagai motif dari yang sakral sampai yang mencerminkan nuansa alam. Nah, kalau dulu bahan-bahan untuk membuat kain endek ini sangat sulit diperoleh, jadi harganya mahal dan hanya orang-orang kaya aja yang punya kain endek. Itu dulu, kalau sekarang semua masyarakat sudah bisa menjangkau karena harganya tidak mahal dan bahannya sudah banyak diperoleh. Seperti itu, Mbak El. Nah, kalau dari segi fungsinya tuh bagaimana tuh ya Mbak ya? Nah, pertanyaan bagus nih Mbak El. Jadi tadi kan motifnya macam-macam ya. Jadi fungsinya juga itu berdasarkan motifnya. Jadi kalau teman-teman ke Bali pasti akan sering melihat kain endek di beberapa kesempatan nanti. Nah, selain sebagai upacara adat keagamaan, yang aku tertarik juga jadi kain endek ini dipercaya sebagai penolak bala atau bahasa lainnya adalah penolak malapetaka gitu dan penangkal wabah penyakit oleh masyarakat sekitar. Namun seiring dengan perkembangan zaman, jadi kain endek ini dipakai juga dalam kehidupan sehari-hari, acara sehari-hari masyarakat gitu. Oke Mbak, katanya dengar-dengar kain endek ini udah kolaborasi sama Christian Dior. Bener nggak tuh Mbak? Wah, iya benar Mbak. Jadi dia udah go internasional bahasa ininya ya, bahasa kerennya ya. Nah, ini koleksinya seperti yang kita lihat di layar nih. Jadi tahun 2020 salah satu UMKM Bali itu sudah tekan kontrak ya dengan Christian Dior untuk membuat salah satu koleksi mereka. Dan ini juga telah dipertunjukkan di Paris Fashion Week saat itu. Nah, informasinya juga kalau koleksi tersebut nanti akan dicantumkan juga nih daerah asal dari kain tersebut dari mana. Nah, ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan juga pengakuan terhadap wastra Indonesia. Seperti itu, Mbak. Wah, keren banget sih Mbak. Jadi kita makin bangga sama kain-kain Indonesia ya. Ternyata selain kain ikat, juga Iya, ternyata kain endek udah masuk kancah internasional nih. Semoga iya kain-kain betul lain juga bisa banget. masuk ya. Iya, karena memang Iya, bagus-bagus makasih. ya. Iya, makasih banyak penjelasannya Mbak Lulu. Memang kain Indonesia tuh semuanya bagus-bagus banget ya. Nah, Iya, teman-teman, sama-sama. itu tadi penjelasan dari Mbak Lulu tentang kain yang sudah masuk dan sudah dipakai oleh Christian Dior, yaitu kain endek. Nah, Mbak Lulu ini juga sebagai pengakhir dari podcast kita kali ini. Semoga apa yang diceritakan tadi bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Baiklah, dadah. Thank you semuanya. Thank you Terima semua. kasih banyak Mbak Eliza Terima dan kasih Dadah. teman-teman. Terima kasih Dadah. semuanya.